Baik, selamat pagi kelas. Kita lanjut untuk materi kita pada hari ini. Yang akan kita gunakan adalah satu buah tools yang ada di dalam toolbox pada pilihan shadow. Silakan Anda klik tahan. Di situ adalah extrude. Ya. Tools ini akan kita gunakan. Tapi tentu saja sebelum kita mulai menggunakan tools tersebut, kita harus mempunyai objek. Baik, kita mulai saja membuat objeknya. Baik, untuk hari ini kita menggunakan drawing unit kit di millimeter, ya. Bagi Anda yang belum menggunakan milimeter, tolong dirubah ke milimeter terlebih dahulu. Kita tidak perlu menggunakan Corel Draw option karena kita tidak menggunakan satuan sentimeter. Kita menggunakan milimeter saja. Oke, kelas, kita mulai. Tools yang kita mau pakai adalah pertama ada di dalam polygon tool. Silakan Anda klik tahan. Di situ adalah star. Kita klik starnya. Kita klik. Silakan Anda bawa ke drawing area. Dan silakan buat ukurannya sementara bebas dulu. Belum kita samakan. Nanti baru kita samakan. Oke, kelas. Baik. Kalau sudah. Ini adalah star yang kita buat. Nah, langkah selanjutnya adalah. Kita akan mengubah point or side daripada objek bintang tersebut. Defaultnya adalah 5. Oke, untuk poin kita pada hari ini, kita rubah menjadi 25. Dan di sebelah kanannya adalah sharpness-nya kita rubah ke angka 40. Kemudian kalau sudah kita enter. Seperti itu kelas. Oke, 25 pada poin or side-nya. Dan 40 pada sharpness-nya. Oke kelas. Kalau sudah, sekarang baru kita samakan ukuran dari objek yang kita buat ini. Nah, dalam mengubah ukuran objek, standarnya kan kita sudah ketahui cukup drag dan drop, ya. Cuma, hanya saja kalau kita menggunakan cara seperti ini, kita agak sedikit ragu apakah lebar dan tingginya sama. So, daripada seperti itu, kita rubah saja pada poin di atasnya. Di situ ada object size, ya. Object size yang horizontal dan object size yang vertikal. Kita rubah menjadi 90, yang bawahnya juga 90. Kalau sudah enter. Baik, sudah seperti itu kelas. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita gunakan zoom. Oke, kita perbesar tampilannya seperti biasa. Kotaki objek yang ingin kita tampilkan. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau sudah pick tool. Baik. Nah, sekarang langkah selanjutnya setelah kita mengubah point of sight-nya, kemudian juga sharpness-nya, langkah berikutnya adalah kita harus memunculkan satu buah tools yang namanya fillet, scallop, dan chamfer. Untuk yang window X20 ke bawah sama pilihannya, klik menu window, dockers, oke, plus. Nah, untuk Anda yang menggunakan X20 ke bawah, di situ ada di dalam satu kerabat dengan line and distribute ya, di bawahnya seingat saya. Ada shape dan seterusnya. Nah, tapi kalau kebetulan Anda menggunakan sama seperti yang saya gunakan, yaitu X20-20, maka pilihan pada corners. Oke, kelas. Ya, kalau Anda yang sudah melihat di situ pilihan sharpness, fillet, scallop, dan chamfer, diklik saja. Tapi kalau yang belum ada, yang menggunakan X20-20, klik corners, maka akan muncul seperti ini. Oke. Terpilih mungkin awal adalah fillet. Oke, kelas. Nah, di situ ada juga scallop. Kemudian ada juga chamfer. Baik, kita gunakan chamfer. Mungkin default yang terpilih di situ beda dengan yang saya punya karena saya sudah menggunakan 8,1. Oke, kelas. Mungkin 12, sekian ya. Silakan disamakan 8,1 dengan cara diketik saja 8,1-nya, klik di situ dan ketik. Kalau sudah apply. Nah, hasilnya adalah seperti itu, kelas. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Kalau sudah, kita sudah mempunyai objek
dengan ukuran 74-74. Oke, sudah berubah seperti ini. Nah, kalau mau disamakan boleh menjadi 74-74 atau keep dengan poin seperti ini juga nggak ada masalah. Oke, itu ya. Baik, langkah selanjutnya kita kasih warna. Bebas saja warnanya. Oke, saya pakai warna abu-abu. Dan warna garis objek saya rubah hitam. Oke, kelas. Baik, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita membuat satu buah objek elips ya. Kita membuat satu buah objek elips. Kita klik. Nah, objek elips ini akan kita letakkan di dalam objek yang pertama ini. Tapi yang jadi masalah adalah karena satuan unit yang kita menggunakan tidak menggunakan cm, so kita buat di luar objeknya saja dulu. Kira-kira seperti ini. Oke, kelas. Oke ya. Nah, misalkan di situ kita rubah menjadi 60-60. Oke. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita gunakan pick tool dan kita drag objek nomor 2 ke tengah objek nomor 1. Seperti ini. Oke. Saya ulang lagi. Kita gunakan pick tool. Lalu di bagian tengah tanda X itu kita gunakan klik tahan. Kemudian kita geser ke objek 1 hingga muncul kata center, lepas. Baik, sudah jadi seperti itu. Kalau sudah, artinya Anda sudah punya dua objek. Ya, yang pertama bagian belakang, saya punya berwarna abu-abu. Dan yang kedua adalah lingkaran di dalamnya. Baik, sekarang sorot semua objek seperti ini. Dan kita gabungkan menjadi satu, yaitu kita combine. Baik, menu combine ada di mana? Ya, ada di dalam menu objek. Kemudian pada pilihan combine atau cukup dengan Ctrl L. Oke, saya klik. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, kelas. Baik. Berikutnya, kita akan membuat satu buah persegi. Ya, nanti kalau dari satu itu baru kita buat yang kedua perseginya. Dan kita letakkan menjadi posisi yang horizontal dan vertikal. Oke, kelas. Kita buat saja. Kira-kira seperti ini. Kita akan letakkan di objek tersebut. Oke. Nah, seperti itu, kelas. Kita samakan saja mungkin ya. Mungkin panjangnya kita pakai 67 atau 66. Kemudian tingginya kita pakai misalkan 15. Kita coba saja dulu, kelas. Kita enter. Oke. Kalau kira-kira cukup, tip seperti itu. Tapi jika Anda rasa ini masih terlalu besar, kita bisa kecilkan. Oke, kelas. Anggaplah cukup. Oke ya. Baik, kalau sudah, kita akan membuat kembaran daripada objek rectangle yang kita gunakan ini. Ya. Boleh Anda menggunakan menu rotasi, begitu. Atau boleh juga Anda menggunakan duplicate atau Ctrl D. Ya, kalau Anda menggunakan Ctrl D berarti objek tersebut harus diputar menjadi bentuk vertikal. Tapi kalau Anda tidak akan menggunakan Ctrl D, maka Anda harus masuk pada Window, Blockers, di situ. Anda pilih Transform seperti biasa sudah kita gunakan minggu-minggu kemarin. Oke, kelas. Di situ ada pada pilihan rotasi. Oke, angle kita pilih 90. Kemudian centernya kita nggak perlu rubah, kita number of copy-nya 1, and then apply. Oke, jadi kelas. Itu ya. Kalau Anda tidak mau menggunakan transformation. Kalau Anda mau menggunakan transformation. Tapi kalau Anda tidak mau menggunakan transformation, baik ini saya hapus saja dulu, katakan seperti itu. Ini saya Ctrl X. Ya. Kemudian kita pilih objek yang tadi, yang rectangle. Kita buat Ctrl D. Kemudian kita putar. Ya, cara memutarnya kita klik dulu hingga muncul sudut seperti ini. Kemudian kita putar seperti ini. Nah, yang jadi masalah adalah
ini belum tentu posisinya benar-benar vertikal. So, kita minta bantuan tekan tombol kontrol pada keyboard, tahan. Maka dia sudah benar-benar lurus. Kemudian lepas. Nah, seperti itu kelas. Tapi timbul masalah baru. Bahwa objek yang kita putar ini masih belum tentu dia berposisi, dia benar-benar vertikal. Oke. Dan kalau sudah seperti ini, dengan cara menggunakan rotasi ataupun dengan cara seperti ini, nggak apa-apa, biarkan saja, kita sorot semuanya. Kita akan mengatur semua objek 1, 2, dan 3 ini agar objek 2 dan 3 ini berposisi di tengah-tengah daripada objek yang di belakangnya. Caranya seperti apa? Baik, kita coba cek objek. Kemudian di situ ada align and distribute. Ini sudah pernah kita coba sebenarnya. Cermati pada C dan E, ya. Anda boleh menggunakan tekan tombol C baru E atau E baru C. Yang jelas harus bergantian, jangan berbarengan. Oke, kelas? Baik, kita coba. Saya klik di luar ini dulu. Langsung tekan saja C dulu boleh, E dulu boleh. Yang penting bergantian. Saya C dulu, lalu saya E. Baik, hasilnya seperti itu, kelas. Dan kalau kita zoom, dia sudah menjadi posisi tengah dari objek yang pertama. Ini adalah objek yang pertama, saya punya berwarna biru muda atau abu-abu. Objek kedua, objek ketiga. Clear? Baik, jelas ya? Oke, langkah berikutnya menggunakan materi setting. Masih ingat materi setting tentunya ada 7 poin. Kita sorot. Kemudian, lihat kerabat setting sudah ada. Kita gunakan well. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Oke, kelas. Kalau sudah seperti ini, apakah sudah selesai? Belum. Ya, lihat. Pada bagian tengah objek, ya, di bagian kanan kiri atas bawahnya ada sisi yang berwarna putih, ya, ini. Di mana sudut-sudutnya adalah tidak tumpul. Nah, tugas Anda selanjutnya atau langkah berikutnya adalah menumpulkan tiap-tiap sudut, ya, pada tiap poin ada 3 sudut. Pada tiap poin ada 3 sudut, pada tiap poin ada 3 sudut, dan pada tiap poin ada 3 sudut. Tentu saja kita menggunakan tools yang sudah pernah Anda gunakan pada edit objek, yaitu shape. Baik, silakan diklik pada shape-nya di bawah pick tool persis. Nah, kemudian Anda lihat 1, 2, 3. Katakan yang mau kita rubah hanya sudut atas dan kiri. Kiri dan bawah, kiri dan atas, ya, bawah dan atas. Sementara yang tengah kita keep saja seperti itu, tapi nanti kalau misalkan mau dirubah juga boleh. Oke, kelas? Baik, kita rubah, klik dulu salah satu objek. Seperti ini boleh satu persatu. Ya, Anda klik, rubah, klik, rubah, klik, rubah, klik, rubah, klik, rubah. Atau Anda boleh juga memilih sekaligus 2. Kalau Anda akan memilih sekaligus 2 atau lebih dari 2, Anda harus meminta bantuan tombol kontrol pada keyboard. Ya, gunakan tangan kiri Anda. Oke. Misal, saya pilih 2 ya. Ini saya pilih 2, tekan tombol kontrol kemudian kita klik. Oke, Anda lihat pegangannya biru. Langkah selanjutnya, kita gunakan kembali fillet, scallop, dan chamfer. Aktifkan. Poin yang kita rubah adalah fillet. Oke. Kita akan tumpulkan radius sudutnya. Saya sudah menggunakan 3,3. Aslinya sih lebih dari itu ya, sekitar 8,1. Baik. Misalkan saya pakai 3,3, tinggal kita apply. Oke, kelas lihat. 1 poin sudah berubah. Masih ada 1, 2, dan 3. Baik, kalau kita pilih satu-satu, maka caranya klik, apply. Klik, apply. Klik lagi, apply lagi. Klik lagi, apply lagi. Klik lagi, apply lagi. Dan klik lagi, apply lagi. Itu kalau kita mau 1/1. Tapi kalau tadi Anda mau 1 paket, jangan lupa menekan tombol kontrol selama melakukan penyeleksian. Oke, kelas, seperti itu caranya.
Baik, kalau sudah, saya harap Anda bisa mengikuti proses kita pada hari ini. Barulah kita akan menggunakan tools di awal yang sudah saya sampaikan kepada kalian tadi, yaitu tools extrude. Oke, ya, extrude. Baik, kita zoomnya kita kecilkan sedikit, boleh menggunakan scroll mouse kalian. Oke, seperti ini. Kita gunakan pick tool. Oke, biar hilang dulu pegangannya. Oke, kalau sudah, dekati toolbox pada pilihan shadow. Anda klik, tahan, munculkan flyernya, ada shadow, contour, bla 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 dan seterusnya. Kita gunakan extrude. Oke. Kalau sudah, langkah berikutnya simpel saja. Anda ambil di bagian tengah objek, menemukan kata center, kemudian klik tahan, geserlah misalkan seperti ini, lepas. Oke, sampai dengan drawing area lewat nggak apa-apa ya. Oke, misalkan begini, lepas. Oke, proses sebentar, biarkan. Oke, sambil menunggu kelas, ya, karena lumayan besar yang mau kita buat ini menggunakan memorinya, jadi agak-agak loading. Baik. Oh, ternyata saya masih belum juga. Oh ya, sambil berproses kelas, ini saya mau membuat videonya tidak seperti biasa. Saya menggunakan PowerPoint ya. Saya menggunakan PowerPoint, kemudian record screen. Nah, seperti yang guru-guru SD lakukan ya, dan juga guru-guru beberapa guru teman lain lakukan. Kalau yang kemarin-kemarin saya gunakan Camtasia, gitu kelas. Oke, masih loading punya saya. Mungkin Anda jauh lebih cepat. Harap bersabar. Oh, ternyata masih belum juga. Coba saya klik saja. Klik tool, saya ulang lagi kelas ya. Mungkin saya terlalu jauh, saya rubah ke sini aja dikit. Nah, seperti ini kelas. Mungkin terlalu jauh tadi ya. Oke. Oke kelas, kalau sudah seperti ini, inilah yang akan kita gunakan, yaitu extrude. Oke kelas, jadi bisa Anda pahami ya. Sebelum kita mulai membuat menggunakan extrude, kita harus punya objek. Nah, prosesnya adalah kurang lebih seperti tadi. Gampangnya mungkin seperti kita mau membuat gear, ya. Metal gear ya, gampangnya mungkin ya. Oke, sekarang kita coba bermain dengan warna. Oke, warna bisa kita rubah sekarang. Tentu saja Anda sudah tahu, contoh misalkan saya rubah jadi warna kuning, maka dia akan kuning. Oke, kelas seperti itu ya. Atau saya kembalikan ke abu-abu. Oke. Baik, kalau sudah, kita lihat kerabat daripada extrude, yaitu pada pilihan properties. Nah, di situ ada preset list. Ada top left, ada dimensinya di situ bisa Anda lihat kalau kita pilih. Oke. Ya. Jadi selain menggunakan drag dan drop seperti yang sudah saya pandukan di awal tadi, yaitu pada poin tengah tadi saya geser ke kanan contoh, Anda bisa langsung menggunakan preset list. Ya, ada pilihannya di situ. Oke. Seperti ini. Oke, bisa dipahami kelas maksudnya. Oke, Pak, saya maunya bottom left misalnya. Coba aja. Nah, perubahannya kayak gitu. Nggak cocok, Pak, batalkan. Oke, coba yang berikutnya. Misal Anda maunya top right. Oke, misalkan seperti itu, saya gunakan top right. Oke, keep seperti itu. Maka bisa kita lihat di situ ada efek cahaya. Oke, kelas, ada efek cahaya. Oke, kalau Anda mau seperti ini, keep, it's okay, nggak apa-apa. Nah, di situ ada simbol plus, ya, add preset, artinya menambahkan preset dari yang sudah ada ini. Ya, tentu saja Anda harus browsing ya dengan menggunakan media internet. Oke, kelas seperti itu ya. Baik, berikutnya ini tidak bisa kita rubah. Sumbu X, sumbu Y, kemudian juga finishing point koordinatnya nggak usah kita rubah. Kita lihat di sebelahnya ada extrusion type. Ya, kita klik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang terpilih yang dalam kotak itulah yang digunakan. Oke. Kalau Anda mau coba yang lain bisa diklik salah satu, nggak apa-apa, coba aja. Perubahannya ada, benar nggak sih? Nah, ini ya. Kita pilih nomor 2. Oh gini. Kita pilih nomor 3. Oh seperti ini. Kita pilih nomor 4.
seperti ini, kita pilih nomor 5, kembali default tadi sudah kelas ya, kita pilih nomor 6, beda ya. Baik, kalau Anda sudah tahu, pilih salah satu. Saya menggunakan tipe di awal saja. Nah, di sini adalah deep dan kedalaman. Adjust the depth of the extrusion effect. Defaultnya di situ mungkin sudah ada. Tapi kalau mau kita coba cek nggak apa-apa. Kita kasih misalkan di angka di atas 8, misalnya 11. Kita lihat perubahannya ya. Oke, ada memanjang. Ya kelas? Baik. Oke, kalau kita kecilkan angkanya maka semakin pendek. Itu kelas ya? Baik, saya kembali ke poin 8. Ya, kita kembalikan ke defaultnya. Next, sebelah kanannya adalah rotasi daripada extrude. Kita coba. Nah, caranya begini. Ini adalah perumpamaannya. Kemudian Anda dekati salah satu poin sudut yang Anda inginkan. Contoh saya ambil yang di sini. Klik tahan. Nah, geser. Putar-putar seperti ini. Ya. Misalkan ini saya lepas. Hasilnya begini. Pak, jelek. Oke, keep. Kita batalkan. Undo. Ya, di situ ada. Ya, artinya kita bisa coba dulu. Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bagus kita batalkan. Oke, kelas seperti itu ya. Oke, seperti ini misalnya. Oke, nggak bagus ya sudah. Yang penting Anda sudah tahu. Terus kalau Anda putar balik, yang biru ini adalah sisi sebelah belakangnya, kita lakukan, maka ya tentu saja terbalik. Gitu kelas ya. Nah, kita kembalikan normal. Baik, itu yang action rotasinya ya. Berikutnya, warna. Ya. Terpilih adalah use object fill. Use object fill tadi saya pilih warna abu-abu ya. Kemudian bisa juga Anda gunakan use solid color. Oke, kita bisa lihat. Oke, bisa kita gunakan warna lain. Seperti itu. Itu kelas ya. Dan Anda lihat ada semacam efek pencahayaan di situ. Mungkin kalau seperti ini lebih jelas ya. Nah, saya pilih biru misalnya. Nah, seperti ini lebih kelihatan mungkin ya. Oke kelas, kalau sudah kita close. Kemudian sebelah kanan ada use color shading. Nah, di sini ada dua warna. Dari warna biru ke warna putih, artinya menuju ke arah putih. Atau kita bisa ganti. Nah, di sini pilihannya bebas. Itu kelas ya. Oh, misalkan saya pilih warna hijau. Dari warna hijau atau agak gelap tadi ya, hijau ini misalnya. Oke. Kemudian menuju ke warnanya misalnya. Nah, kita pilih misalkan putih. Nah, maka dia akan lebih putih. Tapi kalau misalkan shadingnya nggak terlalu kelihatan, kita agak gelapkan sedikit jadi mungkin lebih kelihatan. Ini kelas ya. Itu. Baik. Kalau sudah cocok, close. Close lagi. Berikutnya adalah lighting, yang pencahayaan. Kita klik. Baik. Anda lihat checklistnya yang dua ini adalah yang aktif, sedangkan yang poin 1 tidak. Tapi kalau mau diaktifkan semua bisa. Kita pilih. Nah, kita lihat. Kita gelapkan di sini. Ada perubahan ini. Oke, itu kelas ya. Nah, seperti itu perubahannya. Atau ini kita tidak aktifkan, atau ini saja juga kita tidak aktifkan juga bisa. Oke, jadi bebas, prinsipnya bebas ya. Mau dirubah juga bisa. Semakin terang, semakin kecil angkanya dia akan semakin lebih. Oke, bebas ya. Baik, saya kembalikan ke posisi awal saja. 2 dan 3. Anda bebas. Ini saya kembalikan ke angka 100. Ya, lebih terang. Atau mungkin kita gelapkan sedikit juga boleh. Ini ya, efek lighting. Itu kelas ya, close. Oke, kemudian sebelahnya ada page or object. Ya, kita ini mengunci. Oke. Kemudian sebelahnya adalah copy extraction properties. Baik. Ini sama saja seperti Microsoft Office di dalam format Painter yang gambarnya kuas. Itu kelas ya. Mungkin kalau kita sedikit bermain dulu sedikit ke Office misalnya ya. Ini saya buka Excel. Oke kelas, saya buka Excel misalnya atau Word juga sama. It's okay, nanti kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Nah, ini
Seperti ini, saya pilih blank dulu misalnya. Baik, sudah seperti ini. Nah, Anda lihat ini adalah format Painter. Kurang lebih sama seperti yang ada di dalam CorelDRAW tadi, yaitu pada pilihan Copy Expression Properties. Ya, sama saja dengan ini. Format Painter. Di Word ada, di Excel ada, di PowerPoint pun ada. Baik, saya close Excelnya ya. Kita kembali ke CorelDRAW. Poin terakhir ini adalah poin yang paling gampang, yaitu Clear Extrude. Kita coba. Kembali ke poin awal. Baik, kita batalkan. Kita seperti ini. Oke kelas, seperti inilah materi kita pada hari ini. Intinya hanya pada poin extrude kita akan membuat efek 3 dimensi pada sebuah objek. Ya. Kalau objeknya sudah jadi, seperti edit objek misalnya, bisa saja kita gunakan ya. Tapi saya coba mengarahkan kepada Anda untuk mengulang materi-materi yang sudah pernah kita coba. Combine, lalu kita gunakan weld, dan tentu saja ada beberapa poin tambahan dari tools yang kita gunakan. Bintang sudah kita gunakan minggu-minggu kemarin, ataupun rectangle, ataupun ellipse ya. Dan kita familiarkan kembali dengan kata shape tool. Dan tentu saja ada tools tambahan yaitu pada fillet, scallop, dan chamfer. Baru 2 yang kita gunakan. Begitu kelas? Oke, kalau sudah seperti ini, kita simpan pekerjaan Anda. Ya, kita simpan. Pekerjaan Anda disimpan. Oke. Misalkan kita simpan di dokumen, ya. Kita simpan saja, misalnya namanya efek 3 dimensi. 3D spasi extrude. Oke kelas, biar gampang mengingatnya. Extrude. And then save. Baik, ingat harus di save karena file ini akan saya minta kepada Anda untuk upload ke Google Drive saya. Baik, itu saja kelas untuk proses kita pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, jika Anda akan bertanya, silakan Anda chat saya. Mudah-mudahan saya akan fast respon. Oke. Silakan Anda coba ulang kembali proses kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalam. Jaga kesehatan selalu. See you next week.